Hamdan wa syukrulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah wa syukurillah kita ada dalam sehat walafiat, tidak kurang satu apapun ya. Apalagi kalian masih muda, masih sehat, tidak ada keluhan, tidak ada batuk, tidak ada pilek, tidak ada paru-paru kronis. Itu mari kita manfaatkan malam Ahad ini untuk mengkaji sebahagian firman Allah yang ada di dalam Al-Quran dan juga sabda Rasulullah SAW dalam hadis. Untuk kali ini, marilah kita baca Al-Quran surat An-Nisa ayat 36. Anak-anak, di dalam ayat tersebut ya, Allah Subhanahu wa taala pertama memerintahkan kepada kita ya untuk beribadah kepada Allah ya. Wa'budullaha. Namanya ayeuna. Budullah. Satu ya. Sembahlah Allah. Betul? Yang kedua, wala tusriku bihi syai'a. Enak itu. Syai'a. Wala tusriku bihi wabil walidaini ihsana. Wabil walidaini ihsana. Betul? Nah, jadi ya, kita bahas tiga dulu perintah Allah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita menyembah Allah. Wa'budullah. Nah, berarti hak Allah disembah. Kewajiban kita menyembah. Dengan kata lain, ibadah. Allah berhak untuk kita ibadahi dan kita wajib mengibadahinya. Gitu ya. Siapa yang berfirman ini? Allah. Kata Allah sendiri untuk dirinya. Wa'budullah. Sembahlah Allah. Pertanyaannya, kenapa Allah harus disembah? Kenapa Allah harus diibadahi? Kira-kira menurut kamu apa sih? Pantasnya menurut logika kita gitu lah. Gak usah berdasarkan ilmu dulu gitu ya. Berdasarkan logika, akal sehat. Kira-kiranya kenapa sih Allah memerintahkan agar menyembah Allah? Kan Tuhan. Ya, salah satunya itu. Kan Tuhan. Betul sekali itu. Karena kalau bukan Tuhan, tidak boleh disembah. Itu ya. Jadi banyak sih jawaban sebenarnya. Hanya kalian sulit untuk mengungkapkan. Ya. Di antaranya karena Allah telah betapa banyak memberikan kebaikan kepada kita sebagai makhluknya. Gitu. Jadi wajar kalau Allah punya hak untuk disembah. Dan lagian Allah tidak butuh disembah. Ini harus dicatat. Allah sendiri mengatakan wa'budullah, sembahlah Allah. Tapi Allah sendiri tidak butuh disembah. Ya, jangan punya persepsi bahwa Allah itu gila disembah, gila dihormat, tidak. Itu mah kalau makhluk. Allah itu tidak butuh disembah, meskipun Allah berhak untuk disembah. Makanya pertanyaannya, kenapa Allah harus disembah?
Jawabannya karena kita butuh untuk menyembahnya. Lagi, kenapa Allah mengatakan sembahlah Allah? Karena kita butuh menyembah, butuh ibadah. Kenapa kita harus ibadah? Karena terlampau banyak Allah memberikan kebaikan dan kenikmatan kepada kita. Nah, jadi ibadah teh salah satu bentuk syukur kita kepada Allah, bentuk terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu harus mempertanyakan 3 hal. Pertama, pasti pertanyaan ini ada di benak kamu juga. 1, kita teh dari mana asalnya? Oh, dari ibu bapak, dari rahim. Ya, tapi kan ibu bapak kita juga nggak tahu. Jol-jol ayah we dina rahim teh kan. Nggak pernah aku ngempleng-ngempleng gitu. Kan tiba-tiba ada weh. Jadi pertanyaannya, dari mana kita asalnya? Itu pertanyaan besar umat manusia. Yang kedua, mau apa? Ya, kita ada di dunia ini. Kemudian, hendak kemana kita? Fa'aina tadhhabun? Kemana hendak kamu pergi? Itu pertanyaan harus dijawab. Itulah perlunya agama. Kalau tidak ada agama, manusia meraba-raba sendiri. Berdasarkan pikiran masing-masing. Kita berasal dari mana? Pokoknya mah dari perut ibu we. Itu mah kehendak alam aja gitu. Bisa gitu. Nah, kemudian kita sedang apa di dunia, harus melakukan apa? Kita butuh sesuatu yang harus disembah, mencari-cari, meraba-raba. Ada yang menyembah batu, menyembah berhala, menyembah apa saja. Kemudian kemana kita akhirnya setelah mati? Karena kalau tidak ada agama, meraba-raba lagi. Seperti agama-agama non-samawi, agama yang berasal dari pikiran manusia. Ada disebut nirwana, segala macamnya. Nah, turunlah agama, turunlah Al-Quran, diutuslah Nabi. Untuk apa? Al-Quran diturunkan, Nabi diutus untuk menjawab 3 pertanyaan besar. Yang pertama, kita berasal dari mana? Dari mana? Dari Allah, alhamdulillah. Innalillahi wa inna ilaihi. Itu jawabannya. Di surat Al-Baqarah, kan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalat. Terus wasta'inu bis-sabri was-shalat wa innaha laqad bukan itu. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalat. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Janganlah kalian berkata bahwa yang mati di jalan Allah itu mati. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Enak jadi kadinya. Sebentar dekat dulu. Innalillahi. Apabila kamu ditimpa musibah, ya, alladzina idza asabatu musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tah eta ngomong eta gitu. Dan apabila kamu ditimpa musibah, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu keyakinan kita. Bukan berasal dari batu kembali ke batu, bukan. Orang yang tidak beragama pasti menyangkanya kalau udah mati udah dikubur, habis selesai, the end. Nah gitu. Ada pola alam, justru setelah mati itu kehidupan yang sesungguhnya. Sekarang di dunia mah bukan hidup yang sebenarnya menurut kita. Karena wal akhiratu khairu laka minal ula, wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhiratnya lebih kekal, lebih baik daripada dunia. Dunia yang ya Allah. Betah tadi dunia? Betah? Ibu nih ngajawab ini hararese, betah tadi dunia? Betah dong, apalagi kamu Pak Agus Wae udah rusak. Masih betah, maksudnya kan dirusak oleh alam. Yang tadinya ganteng jadi kurang ganteng. Itu kan alam yang merusaknya. Ya, betah dong. Apalagi banyak duit. Apalagi punya pacar, ganteng, cantik. Enggak usah. Pisan betah lagi. Bung maot.
Hmm. So, keur mah masih muda, loba duit, punya pacar cantik. Rek teu betah teu betah Pak Agus ada belegu. Teu betah kumaha. Pak Agus hayang deui boga pacar. Baik kan hayang mah, tapi kan tidak mungkin. Mungkin wae Pak Agus cenah loba duit nya. Udah tong ngabahas eta. Jadi kesimpulannya betah di dunia teh. Yang kata Allah, kata Al-Quran, dunia itu sementara, tapi betahnya minta ampun. Orang yang belaan korupsi, belaan menipu, membohong, merampok, gara-gara apa? Gara-gara betah di dunia, ingin menikmati hidup di dunia ini. Ya, apalagi dunia milenial sekarang. Wah, boga HP Android. Ya Pak Agus, aya iran deh. Aya aplikasi ke YouTubean. Wah, nikmat. Boga aplikasi TikTokan itu. Rek teu betah kumaha sadar-sadar. Ya. Betah dong. Yang segini nikmatnya, cek kurang, cek anu nikmat, tapi anu menderita mah ingin mati kan, bunuh diri. Pokoknya betah lah, udah kesimpulannya betah dulu. Yang sebegini nikmatnya hidup di dunia betah. Siapa yang pengen mati? Tidak ada kan? Karek pilek saeutik makan bodrek sieuna yang cager. Kenapa kalau udah cager sieun mati? Ingin menikmati sehat. Tuh. Ya. Nikmat. Padahal di dunia itu sementara, ibarat orang yang sedang pergi ke Jakarta berhenti di rest area. Selama-lamanya juga di rest area. Salat dulu, makan-makan dulu, snack dulu, udah berangkat lagi. Tah, eta hidup di dunia teh yang sebentar itu. Atau ketika kita pergi sekolah, pas panas berteduh di sebuah pohon besar. Deui maju deui, tah ibarat gitu dunia. Berarti hidup yang sesungguhnya itu bukan di sini. The real of life adalah setelah mati. Kan kita menyangka teh geus mati teh tidur gitu. Henteu. Berdasarkan keterangan-keterangan baik dalam Al-Qur'an maupun hadis, ketika orang mati meninggal dunia, kita kan menyangka udah nggak bisa apa-apa lagi. Padahal justru bagaikan orang yang bangun tidur. Karena itu orang tidur teh kan mimpi gitu ya. Mimpi naon gitu. Pas udah bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa nusur. Inilah hidup yang sebenarnya setelah bangun dari tidur. Tadi mah tidur mah mati. Nah, hidup di dunia itu ibarat orang yang sedang tidur dan mimpi. Mimpi punya pacar, mimpi punya uang, mimpi punya motor, NMAX, mimpi punya segalanya. Ketika mati ditinggalkan semuanya. Terus bangun di alam kubur. Nah, inilah hidup yang sebenarnya. Mulai startingnya ketika mati. Nanti ditidurkan di alam barzah. Nanti dibangunkan setelah sangkakala ditiupkan oleh malaikat Israfil. Tiupan sekali hancur. Tiupan yang kedua bararangun. Tiupan yang ketiga digiring. Nah, itu endingnya di situ. Finishnya ke neraka atau ke surga. Itu kan. Nah, dunia ini disebut adunya majraatil akhirat. Dunia itu adalah tempat bercocok tanam untuk kehidupan di negeri akhirat. Jadi bukan main-main. Bukannya sekedar mencicipi hidangan kehidupan dunia. Jadi tetap kita itu orang beriman di itu ibarat orang yang di penjara. Ibarat orang yang di penjara kumaha? Atau ibarat orang yang sedang nginep di hotel. Bukan milik kita kan, kita cuma bayar doang. Nanti kalau udah meninggalkan hotel harus bayar. Nah di dunia itu kayak begitu. Tidak sebebas yang diingini oleh nafsu. 5 kali sehari semalam, hentikan semua kesibukan dan kesenangan yang semu. Kembali kepada Allah dengan sholat. Jadi nggak ada yang bebas, berkata-kata harus diatur. Perempuan harus ditutup di jilbab. Kenapa ada di titah? Kok Allah kayak gitu? Tidak boleh
Itu banyak kan larangan di Islam. Banyak. Itu bagaikan orang yang sedang di penjara. Nanti ketika di surga, nah itu disebut teh yaumul asbab. Hari-hari sebab. Artinya akibat dari dunia. Kalau di dunianya membuat akibatnya, dibalik. Akhirat adalah negeri akibat. Dunia negeri sebab. Kalau di dunia membuat sebab yang buruk, akan dimasukkan ke dalam neraka. Kalau di dunia membuat sebab yang baik, akan masuk surga. Maka fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kita untuk berbuat baik di dunia. Sok mending mana? Bebas Allah mah. Paman sa'a fal yumin, waman sa'a fal yakfur. Kamu ingin menjadi orang yang beriman? Silakan. Kamu ingin menjadi orang kafir? Silakan. Terugi Allah. Allah tidak akan pernah rugi, yang rugi dirinya sendiri. Ya, Allah menyuruh ingin jadi orang kafir, ingin menjadi orang bebas, silahkan. Karena aku sudah memberitahu, sudah memberi informasi kalau berbuat sebabnya buruk, kamu akan di neraka. Sebabnya baik, akan di surga. Pilih, hidup itu adalah sebuah pilihan. Hanya kita harus pandai memilih dan memilah. Kamu sekolah, disekolahkan oleh orang tua ngarah naon, ngarah salamet. Kan dua yang kita cari, pertama ridho Allah, dua selamat. Ya. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kali diucapkan apa? Astagfirullahaladzim. Jadi manusia itu yang dicari adalah ampunan Allah. Kenapa? Karena manusia itu makhluk yang suka berbuat salah. Kalau tidak diampuni Allah, pasti masuk neraka. Karena tidak ada orang yang bisa lepas dari salah. Rek ustad, rek kiai, rek profesor, pasti salah. Makanya di samping kita meminimalisir kesalahan dengan hati-hati, dan kita istighfar, minta ampun kepada Allah. Dengan cara apa? Wa'budullah, sembah Allah. Di dalam menyembah Allah banyak minta ampunan kan. Sholat sabar kali istighfar, sok. Rubik pilih, Allah ampunilah aku. Setelah sholat, astagfirullah, banyak sekali. Apalagi dalam baca doa iftitahnya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama. Pokoknya di dalam doa-doa itu pasti, di dalam ibadah itu terdapat memohon ampunan. Nah, itu yang dicari. Yang kedua, wala tusriku bihi syai'a, jangan membuat sekutu bagi Allah. Nih, salat jalankeun, tapi juga tidak boleh musyrik, menyekutukan Allah, tidak boleh syirik. Jadi bahasnya lain kali. Kemudian wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada ibu bapak. Kenapa? Karena ibu bapak itu diberikan apa ya namanya? Diberikan kekuasaan penuh oleh Allah, orang tua ini, ya, diberikan kekuasaan penuh. Ridullah fi ridul walidain, wahsutullah fi suhtil walidain. Murka Allah terdapat dalam murkanya kedua ibu bapak. Ya, ridho Allah terdapat di dalam ridhonya kedua ibu bapak. Tuh. Ini wali Allah itu ibu bapak. Meskipun ibadah, tapi tidak berbuat baik kepada ibu bapak, udah celaka. Ya,